Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kumala Iza, NIM 19 17 20 21 37. Di sini saya akan menerangkan tentang CPM, yaitu Competitive Profile Matrix. Nah, di sini kita akan pengertian tentang CPM. CPM adalah alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dan mengungkapkan kekuatan serta kelemahan relatif mereka. Matriks ini mengidentifikasi pesaing utama perusahaan dan membandingkannya menggunakan faktor penentu keberhasilan industri. Analisis ini juga mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif perusahaan terhadap pesaingnya, sehingga perusahaan akan tahu area mana yang harus ditingkatkan dan area mana yang harus dilindungi. Yang kedua, komponen Competitive Profile Matrix. Yang pertama, penentu keberhasilan. Yang kedua, peringkat atau rating. Yang ketiga, bobot. Yang keempat, nilai terbobot atau weight score. Dan yang terakhir adalah jumlah nilai terbobot. Yang selanjutnya kita menentukan faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, Competitive Profile Matrix sebagai alat analisis merupakan keberhasilan produk atau jasa di pasar. Faktor-faktor tersebut ditentukan setelah dilakukannya analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor yang dianggap penting oleh konsumen sehingga konsumen memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Faktor penentu keberhasilan yang memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan pesaingnya menunjukkan bahwa faktor yang dinilai tersebut lebih diterima dibandingkan produk atau jasa pesaing. Dengan kata lain, faktor tersebut merupakan kekuatan produk atau jasa menurut konsumen. Yang ketiga, sedangkan peringkat yang lebih rendah berarti faktor yang dinilai dalam mendukung faktor-faktor tersebut masih kurang, atau dengan kata lain menjadi kelemahan produk atau jasa menurut konsumen. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan sangat dipengaruhi dari hasil investigasi atau penelusuran faktor yang memang secara real diperhatikan oleh konsumen. Faktor penentu keberhasilan. Faktor penentu keberhasilan terdapat dua, yaitu dalam bidang-bidang utama yang harus dilakukan pada tingkat keunggulan tertinggi yang mungkin jika organisasi ingin sukses dalam industri tertentu. Yang kedua, mereka mau bervariasi antara industri yang berbeda atau bahkan kelompok strategis dan menunjukkan faktor-faktor internal dan eksternal. Dalam contoh, kami telah menyertakan 11 CSF yang biasanya tidak cukup mewakili. Contoh-contohnya itu terdapat pangsa pasar, hubungan yang terjalin, dan menguasai pemasok. Nah, di sini terdapat contoh metrik CSF yang 11. Bisa dilihat dengan seksama. Dan yang selanjutnya kita mengenai peringkat. Peringkat dalam CPM menunjukkan tanggapan atau respon produk atau jasa terhadap faktor-faktor penentu keberhasilan. Peringkat tertinggi menunjukkan bahwa produk atau jasa dengan baik mampu merespon faktor penentu keberhasilan. Dan hal ini menunjukkan kekuatan utama produk atau jasa yang ditawarkan. Kisaran peringkat diberikan antara 1,0 sampai 4,0 dan dapat diterapkan pada setiap faktor. Ada beberapa poin penting yang terkait dengan pemberian peringkat di CPM, antara lain yaitu: pertama, respon produk atau jasa yang kurang terhadap faktor penentu. Yang kedua, respon rata-rata terhadap faktor penentu keberhasilan diberi nilai 2. Yang ketiga, respon di atas rata-rata terhadap faktor penentu keberhasilan dinilai 3, dan yang terakhir dinilai 4. Bobot dan nilai terbobot. Bobot dalam CPM menunjukkan kepentingan relatif dari faktor untuk menjadi penentu kesuksesan produk atau jasa yang ditawarkan.
Bobot berkisar dari 0,0 yang berarti tidak penting dan 1,0 yang berarti penting. Jumlah dari semua bobot dari faktor-faktor yang dianalisis harus sama dengan 1,0. Nilai terbobot adalah hasil yang dicapai setelah masing-masing bobot masing-masing faktor dikalikan dengan nilai peringkatnya. Jumlah nilai terbobot. Jumlah semua nilai terbobot adalah sama dengan total nilai terbobot. Rata-rata total nilai terbobot untuk CPM adalah 2,5, di mana setiap produk atau jasa dengan total nilai terbobot berada di bawah 2,5 dapat dikatakan dalam posisi yang lemah. Produk atau jasa dengan total nilai terbobot lebih tinggi dari 2,5, maka dianggap memiliki posisi yang kuat. Nah, yang terakhir, dimensi lain dalam CPM adalah produk atau jasa dengan jumlah nilai terbobot yang paling tinggi dianggap sebagai pemenang di antara para pesaing. Namun demikian, angka-angka total nilai terbobot hanyalah menggambarkan kekuatan relatif produk atau jasa yang dibandingkan. Tindak lanjut strategi khusus bagi perusahaan yang masih berskala kecil dan menengah, yang masih memiliki keterbatasan akses dan sistem penyediaan informasi, maka CPM merupakan alternatif alat analisis strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Setelah diketahuinya posisi bersaing produk atau jasa dengan produk atau jasa pesaing, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan alternatif strategi pemasaran produk atau jasa yang ingin dipasarkan. Alternatif strategi ini dapat dikembangkan melalui mekanisme mendorong faktor-faktor penentu keberhasilan yang memiliki nilai terbobot tinggi, dijadikan sebagai brand image produk atau jasa melalui strategi intensif sekaligus mereduksi kelemahan-kelemahan dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang memiliki nilai terbobot rendah. Selanjutnya, berdasarkan banyaknya alternatif strategi yang telah dirumuskan, kemudian diputuskan strategi yang akan ditetapkan sebagai strategi terpilih, yaitu menggunakan matriks SWOT atau KSPM. Manfaat CPM. Yang pertama, faktor yang sama digunakan untuk membandingkan perusahaan. Yang kedua, analisis menampilkan informasi pada sebuah matriks yang memudahkan untuk membandingkan perusahaan secara visual. Dan yang terakhir, hasil dari matriks memudahkan pengambilan keputusan. Menyusun CPM ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi faktor penentu keberhasilan. Yang kedua, tetapkan bobot dan peringkat. Dan yang terakhir, bandingkan skor dan ambil tindakan. Selanjutnya kita menentukan contoh CPM dari beberapa maskapai penerbangan. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hasil perhitungan CPM perusahaan, Garuda Indonesia memiliki nilai yang paling tinggi di antara 2 maskapai lainnya, dengan nilai tersebut adalah 3,73. Jadi Garuda Indonesia itu yang memiliki nilai yang paling tinggi. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.